Selamat pagi guys, masih bersama dengan Nur Amin Kreatif Bontang. Saat ini saya ditemani dengan orang ganteng yang berasal dari Berbas Tengah, sedang menikmati suasana pagi dengan keceriaan alam dan keteduhan jiwa. Kita lihat videonya. Alam sekitarnya itu sangat indah sekali. Oh iya. Ditambah perjalanan ini menikmati alam yang sangat bagus ini. Bahasa juga itu bisa dikelola, yaitu wisata. Setelah masa-masa migrasi itu sudah mulai menurun, saya dengar itu Bontang akan dikembangkan oleh wisata, begitu Pak. Oh, jadi Mungkin pengembangannya wisata Pak ya? wisata Pak, bersama UMKM yang ada. Pak Basir itu sangat mendukung, itu wali kota Bontang itu mendukung untuk UMKM dan pariwisata. Lah umpamanya di sini cocok membuat suatu pariwisata dengan adanya apa di sini, bagaimana mengundang tamu-tamu yang ada. Bagaimana caranya? Itu yang kita bawa oleh-oleh di kampung kita atau di umpamanya di Bontang, bahwa caranya mendatangkan suatu pariwisata itu dengan cara apa yang kita dapatkan setelah kita itu keluar daerah. Bukan reses-reses membawa oleh-oleh, beli sepatu, beli baju. Itu bukan oleh-oleh itu. Oleh-oleh itu bagaimana apa yang kita dapat di luar kita kembangkan di daerah kita sendiri. Ternyata di Jogja itu membuat batu itu ternyata bukan batu aslinya. Itu batu semen, tapi bagaimana diukir menyerupai dengan seakan-akan batu itu batu asli yang zaman dulu. Ternyata kulihat, oh sekalinya ini pariwisata ini tidak harus suatu aslinya, cuma bagaimana mencari orang itu yang punya seni. Batu biasa kok jadi kayak batu-batu peninggalan di tahun-tahun 200 tahun yang lalu. Terus tengah laut bagaimana Pak model-model batu-batu begitu? Tidak ada, kita cuma adanya pulau-pulau, tidak ada terumbu karangnya. Lo kalau berbicara batu karang kita harus terumbu karang, karena memang di Bontang kulihat sering aja hampir tiap tahun itu ada namanya itu apa untuk mengembangkan batu-batu karang itu sana itu. Jadi apa kira-kira cocok sana? Yang cocok ya seperti tadi, bagaimana kayak di sini ya, bagaimana itu bersifatnya alam. Itulah tugas-tugas bekerja sama dengan pemerintah. Kan ada alamnya Pak di sana, ada bakaunya. Di sini nggak ada bakau Pak. Ya bakau-bakau itu ya itulah nanti bisa dikembangkan, pemerintah bersinergi dengan pemerintah daerah dengan provinsi. Bagaimana ya itu tugas pemerintah ke depan. Terus sebagai masyarakat Pak, apa yang Bapak buat nanti? Ya sebagai masyarakat itu tadi, karena sebagaimana biasa sudah dikembangkan kayak dengan adanya pariwisata, kita kembangkan ada masyarakat yang kreatif ya gitu, ada kembangkan UMKM gitu Pak, supaya bagaimana caranya itu untuk menarik suatu pariwisata, kita bekerja sama masyarakat. Kalau idenya Bapak apa bagusnya? Apa tadi itu kembangkan itu tadi. Kalau masyarakat Anda paham Pak? Iya, makanya ada namanya ya semacam sosialisasi. Soalnya kalau tanpa sosialisasi ya susah juga. Tapi saya rasa cukup bagus lah pemerintah Kota Bontang itu sudah mulai mengembangkan masalah pariwisata itu. Karena masyarakatnya sudah banyak organisasi yang tentu yang sering-sering harus bersinergi lah di situ. Karena alam ini ya memang diciptakan Tuhan untuk manusia, tapi manusia juga harus mengatur karena ada namanya itu aturannya. Karena harus diutamakan juga dampak lingkungan. Lingkungan itu sangat perlu. Bukan lagi baru mau, selama ini sudah digalakkan pemerintah Kota Bontang, sudah digalakkan. Baru-baru ini aja itu bekerja sama dengan pemerintah pusat, bekerja sama dengan pemerintah daerah sudah dilaksanakan. Terkait dengan pengeboman Pak, terumbu karang sebetulnya di Bontang ada, bahkan banyak. Cuma karena dibom akhirnya hancur lebur. Ya masalah pengeboman itu ya itulah tadi, semua sistem memang harus pemerintah harus tegas di situ. Tidak harus wali kotanya langsung melur, semua yang instansi terkait harus melaksanakan sesuai aturan yang ada. Karena satu terumbu karang itu hancur, itu berapa juta bibit di situ akan mati. Jadi memang perlu ada pemahaman ke masyarakat. Kadang masyarakat itu selalu berpikir sayang bom dapat ikan 1 juta. Sekali ngebom, jutaan di situ bibit ikan akan punah. Dan termasuk terumbu karangnya. Yang terumbu karang juga apalagi karena terumbu karang ini itu banyak gunanya, menahan ombak, tempatnya bertelur bersarang ikan-ikan. Karena di dalam itu ikan terumbu karang di karang itu jutaan di situ bibit-bibit.
yang hewan yang ada di laut. Oke Pak, terima kasih banyak Pak dan sukses selalu. Ketemu kembali di Bontang. Salam Bontang bersinar.